Kabinet Merah Putih bayangan yang belum hilang. Reshuffle kembali digelar. Presiden Prabowo menambah catatan sejarah dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru. Nama-nama yang muncul bukanlah orang sembarangan. Ada Erick Thohir yang selama ini identik dengan BUMN, tiba-tiba bergeser ke ranah kepemudaan dan olahraga. Ada Jenderal Purnawirawan Djamari Chaniago masuk ke kursi Menko Polhukam, tanda jelas bahwa stabilitas keamanan menjadi prioritas. Ada pula beberapa wajah politik partai yang masuk sebagai wakil menteri, sebagai wujud akomodasi koalisi. Namun ada satu hal yang membuat publik terperangah. Kursi Menteri BUMN tetap kosong. Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah pesan politik. BUMN adalah urat nadi ekonomi negara, mengelola ratusan perusahaan dengan aset ribuan triliun. Siapa yang duduk di kursi itu otomatis mengendalikan denyut ekonomi, proyek strategis, bahkan akses ke modal politik. Kekosongan ini justru mengirim sinyal. Prabowo sedang berhitung. Apakah ia sengaja membiarkan jabatan itu kosong untuk melihat peta? Koalisi lebih jelas? Bahkan ia sedang menakar siapa yang pantas mengelola aset raksasa itu tanpa terikat. Bayang-bayang geng Solo? Atau mungkin Prabowo ingin mengirim pesan bahwa BUMN tak lagi boleh jadi ladang kekuasaan satu orang saja? Pertanyaan itu kini menggantung di ruang publik. Erick Thohir sendiri tidak hilang. Ia justru dipindahkan ke Kemenpora. Dari penguasa korporasi negara, kini ia mendapat panggung politik yang lebih terbuka, dekat dengan generasi muda, dengan dunia olahraga yang penuh sorotan. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti penurunan. Tapi bagi Erick, ini bisa jadi jembatan politik baru, mengubah pengaruh ekonomi menjadi pengaruh publik. Sementara itu masuknya Djamari di Polhukam menegaskan arah. Prabowo, keamanan dan stabilitas tidak boleh goyah. Militer kembali diberi tempat untuk mengendalikan koordinasi politik hukum keamanan. Tapi publik tahu, langkah ini juga membuka ruang tanya, apakah sipil makin ditekan? Dan jangan lupa, wajah-wajah parpol di kursi wakil menteri adalah harga yang harus dibayar. Koalisi besar harus diberi jatah. Tapi semakin banyak kursi politik diisi kompromi, semakin besar pula risiko agenda teknis terbengkalai. Reshuffle kali ini bukan sekadar bongkar pasang. Ini adalah babak baru pertarungan dua arus besar. Konsolidasi kekuasaan Prabowo versus bayangan panjang jaringan lama. Geng Solo mungkin sudah tidak lagi sekuat dulu, tapi jejaknya masih ada di tubuh pemerintahan. Dan kekosongan BUMN adalah simbol bahwa pertarungan itu belum selesai. Prabowo masih berhitung, menunggu saat yang tepat untuk mengunci langkah. Sementara rakyat hanya bisa berharap agar reshuffle ini bukan sekadar permainan kursi, tapi sungguh menghadirkan keberpihakan bagi negeri. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.